Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Misbahul Hayat. Saya di sini sebagai mahasiswa aktif semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya nikmat iman, Islam, sehat walafiat sehingga saya mampu menyelesaikan tugas ujian akhir semester metodologi penelitian. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Beni Hendriana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kelas 5F. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa FKIP UHAMKA Prodi PGSD semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Metode Mind Mapping Berbantu Platform Quizzes terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN Pasir Gunung Selatan 1. Pada proposal penelitian saya kali ini terdiri dari 3 bab, yaitu yang bab pertama mengenai pendahuluan, lalu bab kedua tentang kajian teori, bab ketiga tentang metode penelitian. Untuk bab 1 ada poin pertama yaitu latar belakang masalah. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Guru sebagai pelaku pendidik dituntut seprofesional mungkin, utamanya dalam mengorganisasi dan memformulasikan strategi pembelajaran yang dinilai dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Interaksi guru dengan siswa memegang peranan penting dalam mencapai tujuan suatu pembelajaran yang diinginkan. Dalam hal ini, guru mengajarkan apa yang dimiliki kepada siswa dengan berbagai cara dan metode yang diterapkannya untuk bisa diserap oleh siswa dengan baik. Pada dasarnya, pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif, di mana siswa diajak untuk ikut serta dalam proses pembelajaran. Tidak hanya mental, akan tetapi melibatkan fisik. Agar pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan, terdapat banyak metode-metode pembelajaran. Salah satu di antaranya adalah dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode mind mapping berbantu platform quizzes. Lanjut kepada poin kedua yaitu identifikasi masalah. Poin pertamanya, apakah siswa kelas 4 SDN Pasir Gunung Selatan 1 kurang aktif dalam pembelajaran IPA? Lalu apakah hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN Pasir Gunung Selatan 1 rendah? Apakah guru di SDN Pasir Gunung Selatan 1 belum menerapkan model pembelajaran yang bervariatif? Apakah metode mind mapping berbantu platform quizzes dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA kelas 4? Apakah terdapat pengaruh penggunaan metode mind mapping berbantu platform quizzes terhadap hasil belajar IPA di kelas 4? Poin ketiga yaitu batasan masalah. Berdasarkan latar dan identifikasi masalah, supaya penelitian lebih terarah dan tidak terlalu meluas, maka ruang lingkup dibatasi pada pengaruh metode mind mapping berbantu platform quizzes terhadap hasil belajar IPA. Poin keempat, perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah, bahwa masalah yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh metode mind mapping berbantu platform quizzes terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 SDN Pasir Gunung Selatan 1? Poin kelima, manfaat penelitian. Manfaat ini yaitu untuk siswa, guru, kepala sekolah, dan peneliti. Manfaat untuk siswa yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar. Manfaat untuk guru sebagai bahan masukan untuk guru dan memperkenalkan model lain dalam meningkatkan mutu pendidikan di kelasnya. Lalu manfaat untuk kepala sekolah yaitu sebagai acuan untuk melakukan pembinaan kepada guru-guru terkait dengan model pembelajaran.
Lalu untuk peneliti sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian dengan model pembelajaran tipe mind mapping. Lalu kita masuk pada bab 2 mengenai kajian teori. Poin pertama yaitu hasil belajar IPA. Pengertian belajar itu sendiri dalam dunia pendidikan, belajar dapat dimaknai sebagai suatu proses yang menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya positif, sehingga pada tahap akhirnya akan didapatkan keterampilan, cakapan, dan pengetahuan baru yang didapat. Pengertian hasil belajar. Menurut Rasto Resto 2019, hasil belajar merupakan penilaian dari siswa dan perubahan sifat yang dapat diamati, dibuktikan, dan terukur dalam kemampuan atau prestasi yang dialami oleh siswa sebagai hasil dari pengalaman belajar. Pendapat yang sama pernah dikemukakan oleh Slameto 2013. Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melakukan kegiatan belajar. Tujuan belajar. Tujuan belajar itu sendiri sebenarnya sangat banyak dan bervariasi. Tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional. Lazim dinamakan instruksional efek yang biasa berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Lalu ada pengertian ilmu pengetahuan alam. Menurut Purbosari 2016, IPA merupakan rumpun ilmu yang memiliki karakteristik khusus yang mempelajari fenomena alam yang faktual berupa kenyataan ataupun kejadian hubungan sebab akibat secara ilmiah untuk membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang lingkungan sekitar. Poin kedua yaitu hakikat penggunaan platform quizzes. Penggunaan platform quizzes adalah unsur yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Platform mungkin dapat didefinisikan secara sederhana, tetapi sebagai tempat untuk menjalankan perangkat lunak. Lalu ada pengertian quizzes. Quizzes merupakan sebuah web tool yang membuat permainan khusus interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas. Misalnya saja untuk penilaian formatif. Penggunaannya pun sangat mudah. Kuis interaktif dibuat memiliki hingga 4 pilihan jawaban, termasuk jawaban yang benar. Lalu poin ketiga yaitu hakikat metode mind mapping. Hakikat metode mind mapping pun terdiri dari beberapa ya. Yang pertama itu ada pengertian mind mapping, lalu ada langkah-langkah mind mapping, ada kelebihan model pembelajaran mind mapping, kelemahan model pembelajaran mind mapping, lalu ada teknis pembelajaran model pembelajaran mind mapping. Penelitian relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian beberapa peneliti yang telah dilakukan. Seperti misalnya Mailinda Wulansari dari Universitas Siliwangi dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division atau biasa disingkat dengan STAT. Berbantuan kuisis pada mata pelajaran sejarah, materi pokok proklamasi kemerdekaan Indonesia terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 5 Tasikmalaya tahun ajaran 2018-2019. Nama Halimatun Sadiah, NIM 201325079, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan FTK. Judul skripsi penerapan metode mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada tema ekosistem siswa kelas 5 Min 10 Aceh Besar tanggal sidang 15 Januari 2018. Lalu ada kerangka berpikir. Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan di atas, dalam proses pembelajaran guru harus tetap menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan pokok pembahasan yang sedang diajarkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan alam siswa kelas 4. Dalam pembelajaran IPA, proses belajar harus dibangun oleh guru. Bukan hanya sekedar menampilkan pembelajaran IPA yang abstrak, tanpa adanya contoh-contoh yang dapat membangun rasa ingin tahu siswa. Jika pembelajaran dapat disampaikan dengan baik dan sesuai, akan meninggalkan peningkatan terhadap hasil belajar siswa. Guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode yang disajikan untuk siswa itu sendiri akan membuat siswa meningkatkan tingkat imajinasi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Metode yang dapat disajikan secara baik kepada seluruh siswa, maka akan memusatkan pemikiran siswa terhadap pembelajaran, dan apabila siswa fokus terhadap pembelajaran,
maka akan mewujudkan hasil belajar yang maksimal bagi siswa tersebut. Lalu masuk kepada bab ketiga mengenai metodologi penelitian. Poin pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 SDN Pasir Gunung Selatan 1 yang beralamat di Jalan Pondok Pesantren Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Waktu penelitian ini dilakukan di kelas 4 SDN Pasir Gunung Selatan 1, Kota Depok pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Poin kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel merupakan perwakilan dari populasi suatu wilayah yang diambil datanya untuk dijadikan penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis yang bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan quasi eksperimen dalam bentuk the post-test only control group design. Dalam desain ini digunakan dua kelas, yaitu kelas 4A sebagai kelas eksperimen yang pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran mind mapping, dan kelas 4B sebagai kelas kontrol yang tentu pembelajarannya tidak menggunakan metode mind mapping. Diberikannya post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar dengan penerapan model pembelajaran berbasis online melalui platform Quizizz di dalam kelas 4 pada masa pembelajaran IPA. Teknik pengambilan data. Untuk pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tes objektif pilihan ganda berupa post-test tentang pembelajaran IPA yang berjumlah 40 soal dengan 4 pilihan jawaban A, B, C, dan D. Menggunakan Google Form yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh siswa setelah nanti pembelajaran. Definisi konseptual variabel Y. Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Sedangkan definisi konseptual variabel X yaitu mengenai metode pembelajaran mind mapping, merupakan salah satu tipe pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam mencari, mengelola, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber. Lalu ada definisi operasional variabel terikat Y. Hasil belajar adalah di mana siswa mendapatkan hasil nyata dari proses masalah yang telah diselesaikan, yang di mana hasil siswa didapatkan dari proses belajar siswa, dan biasanya hasil belajar siswa ialah pembagian nilai rapor setiap semester. Lalu ada definisi operasional variabel bebas X. Metode pembelajaran mind mapping yaitu suatu metode mencatat kreatif yang memudahkan dan merangsang anak untuk mengeluarkan ide-ide dalam pembelajaran, sehingga anak bisa untuk menangkap informasi. Lalu ada uji coba instrumen. Pengajuan instrumen yang diperlukan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah soal tersebut sudah memenuhi uji persyaratan atau belum. Pada penelitian ini, penulisan menggunakan instrumen yang dibuat sendiri berupa soal tes kognitif yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas sendiri bertujuan agar penelitian ini dapat menghasilkan data yang valid, maka instrumen penelitiannya pun harus valid. Validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi yang telah diajarkan. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi pembelajaran yang diberikan. Untuk menguji validitas instrumen menggunakan teknik korelasi poin biserial. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui ketepatan dan tingkat kepercayaan instrumen yang digunakan. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan rumus KR20, Kuder and Richardson. Lalu ada teknik analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data seluruh responden
atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik yang sudah disediakan dengan menggunakan Microsoft Excel, program dalam komputer. Terdapat beberapa macam statistik yang digunakan untuk analisis. Yang pertama ada uji prasyarat analisis, yang kedua itu ada uji normalitas. Uji prasyarat analisis yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka perlu menggunakan analisis data. Analisis ini berkaitan dengan perhitungan, menjawab perumusan masalah, dan pengajuan hipotesis yang diajukan setelah data terkumpul. Lalu ada uji normalitas. Uji normalitas adalah uji normalitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang dilakukan dengan uji Lilliefors dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis. H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1, data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Lanjut kepada kriteria penguji. Terima H0 apabila L0 lebih kecil daripada L tabel, artinya data berdistribusi normal. Tolak H0 apabila L0 lebih besar dari L tabel, artinya data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui variabel yang digunakan homogen atau tidak. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara keadaan ataupun populasi. Lalu ada uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis menggunakan uji T dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05, yaitu dengan menguji kesamaan dua rata-rata. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah sampai kepada penghujung penelitian kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.